Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bapak Adam. Gimana kabarnya hari ini Pak Ahmad? Alhamdulillah baik, Pak Adam. Gimana sebaliknya kabar Pak Adam hari ini? Baik juga. Eh, Alhamdulillah. Dengar-dengar hari ini Pak Ahmad akan melakukan proses coaching ya? Dengan siapa Betul, Pak? Bapak. Saya akan melakukan kegiatan coaching hari ini dengan Pak Wiji, Pak. Pak Wiji, baik. Nanti Betul. sebelum proses coaching nanti saya akan memperhatikannya Pak, antara coach dan coach ini yang akan saya amati sesuai dengan nilai rubrik yang sudah saya siapkan di sini. Yang pertama itu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta yang eh, sudah kita pelajari atau belum. Terus juga yang kedua, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Dan yang ketiga, nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari si Koci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan gitu ya. Mm-mm. Dan jangan lupa Pak, nanti harus sesuai dengan prinsip-prinsip Koci ya, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, Mm-mm. juga memaksimalkan potensi Pak. Nah mungkin sebelum proses observasi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak eh, kembangkan dalam proses coaching pada hari ini Pak? Baik, Pak Adam. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak. Baik, Bapak ingin mengembangkan tiga kompetensi inti ya Pak, di antaranya Iya, adalah mendengarkan aktif dan memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya Pak, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan untuk observasi pada hari ini Pak? baik, Bapak. Dalam kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif, Bapak, dari ketiga kompetensi tersebut. Baik, mendengarkan aktif ya. Nah, Iya, eh, kira-kira apa ini Pak? Indikator ketercapaiannya itu seperti apa? baik, Bapak. Saya ingin membantu Koci untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi nanti pada proses coaching ini, Pak. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nanti silakan Bapak melakukan proses coaching sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Baik, Bapak. Baik, Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. baik silakan Bapak. Siapa? Halo, Pak Wiji. Selamat pagi, Pak Wiji. Oke, selamat pagi Pak Ahmad. Ya, Pak Wiji, hari ini kita melakukan coaching ya. Ya, Siap. apabila Pak Ahmad ada waktu luang, eh, saya ingin sharing juga tentang permasalahan yang saya hadapi. Siap, Pak Wiji, siap. Silakan Pak Wiji, kita mempunyai waktu 15 menit. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan ke Pak Wiji, kira-kira apa yang Pak Wiji harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Yang mudah-mudahan dari percakapan yang akan kita lakukan nanti, mudah-mudahan saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, begitu Pak Ahmad. Siap. Silakan Pak Wiji, apa permasalahan yang akan Pak Wiji ceritakan? Ya, baiklah, sebetulnya ada beberapa hal permasalahan yang saya hadapi, tapi satu saja yang dinilai urgent untuk segera mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, sebetulnya permasalahannya karena kondisi sekolah saya itu kombinasi ya, ada satu sekolah yang dilaksanakan oleh dua
sekolah, yaitu SD Sindang Sari 3 dan SD Sindang Sari 6 atau sekolah saya sendiri. Nah, karena sekolahnya kompleks, kadang ada persaingan-persaingan itu Pak Ahmad ya, antara SD 3 dengan SD 6, baik itu persaingan antar guru, persaingan antar siswa, ya begitu Pak Ahmad permasalahan yang saya hadapi. Siap. Berarti permasalahannya di sini adalah tempat sekolah satu komplek antara SD 3 dengan SD 6 ya, di Ya lingkungan betul, sekolah Pak Wiji. Nah, di betul, sini terjadi persaingan yang tidak sehat. Itu Pak betul, Wiji. betul, betul. Nah, sejauh ini langkah apa yang sudah dilakukan Pak Wiji supaya persaingan ini tidak terjadi, Pak Wiji? Oke, langkah yang saya lakukan ya diantaranya saya memberikan semacam pemahaman kepada siswa kelas saya sendiri bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan karena bangunan sekolah itu ya milik pemerintah yang kita bisa gunakan bersama-sama oleh sekolah SD Betul. 3 atau SD 6. Yang pertama saya itu biar anak-anak tidak minder juga gitu ya. Kadang-kadang SD 3 menganggap ini adalah bangunan SD 3. Terus SD 6 ikut saja misalkan, ikut menumpang di SD 3. Padahal tidak seperti itu. Kadang-kadang psikologis anak di kelas itu menganggap, wah ini kita kelasnya ikut ke SD 3 begitu. Itu langkah awal pemahaman yang Siap. saya berikan kepada Siap. siswa. Nah, Pak Wiji, karena ada sebuah persaingan antara SD 3 dan SD 6, menurut Pak Wiji dari segi hubungan, kalau dilihat dari segi nilai, hubungan baiknya itu ada di level mana Pak Wiji? Ada di nilai berapa gitu selama ini? Selama ini mungkin kalau penilaian saya terhadap persaingan tersebut masih di titik nilai 5 itu ya. Masih di nilai 5 ya, hubungan baiknya yang terjalin karena ada persaingan itu. Ya. Nah, kemungkinan langkah yang akan dilakukan Pak Wiji itu untuk meningkatkan nilai itu ke nilai berapa Pak Wiji? Biar memperbaiki hubungan antara kedua SD tersebut Pak Wiji. Oke, karena persaingannya cukup kompleks ya. Harapan saya nilainya ke-7 ya, agar permasalahan antar guru, permasalahan antar siswa itu dapat terselesaikan ke angka 7 saja. Baik Pak Wiji, baik. Nah, Pak Wiji kan ingin meningkatkan nilai suatu hubungan ke arah lebih baik itu ke nilai 7 ya. Nah, rencana atau tindakan apa yang akan dilakukan Pak Wiji untuk memperbaiki itu untuk meningkatkan nilai tersebut Pak Wiji? Oke, selain yang pertama saya melakukan pemahaman kepada siswa saya di kelas, termasuk siswa-siswa yang lain di SD Sindang Sari 6, pemahaman tentang bahwa bangunan ini adalah milik bersama. Hal dua yang saya lakukan tentu saja melakukan komunikasi dengan rekan guru sejawat di sekolah SD 6 untuk kemudian kita komunikasikan ke pimpinan atau kepala sekolah. Nah, setelah itu tembusannya ya mudah-mudahan kita bisa berdiskusi juga dengan SD Sindang Sari 3, baik itu kepala sekolahnya, gurunya, maupun siswanya itu sendiri begitu Pak. Siap. Berarti Pak Wiji dalam hal ini untuk merealisasikan rencana Pak Wiji ini dibantu oleh rekan-rekan guru dan berkomunikasi juga dengan kepala sekolah Pak Wiji untuk menjembatani hubungan baik dengan SD 6 ya Pak Wiji ya. Betul. Nah, baik Pak Wiji. Kira-kira untuk menjaga komitmen Pak Wiji ini dalam melaksanakan rencana Pak Wiji ini, siapa nanti yang mengingatkan Pak Wiji yang untuk menjaga komitmen Pak Wiji dalam hal ini? Oke, untuk yang membantu menjaga komitmen itu pertama tentu saja siswa ya, karena siswa di kelas itu
tanggung jawabnya adalah untuk memelihara fasilitas di kelas seperti misalkan ada jadwal pelajaran, ada jadwal piket, ada absensi atau ada pohon gelis. Itu untuk senantiasa dijaga oleh para siswa baik SD 3 atau SD 6. Nah, selanjutnya guru pun harus melakukan sosialisasi kepada siswa-siswa yang lainnya, ikut bertanggung jawab terhadap komitmen yang dibuat agar siswa memiliki pemahaman yang baik mengenai sekolah bersama itu. Dan kalau perlu kepala sekolah itu juga harus bertanggung jawab untuk menjaga komitmen baik dalam bentuk membuat sebuah peraturan bersama SD 3 atau SD 6 tentang merawat, memelihara sekaligus saling bekerja sama dalam hal kepemilikan sekolah yang merasa memilikinya itu dapat memiliki persepsi yang sama. Baik, Pak Wiji. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak Wiji untuk merealisasikan rencana Pak Wiji ini? Inginnya sih dalam waktu dekat dan dalam jangka waktu yang pendek, tapi karena sosialisasi itu membutuhkan waktu yang cukup banyak, maka target saya 1 minggu ini permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Baik, Pak Wiji, mudah-mudahan apa rencana Pak Wiji berjalan dengan lancar ya. Nanti dalam waktu 1 minggu berarti kita ketemu lagi di hari Sabtu depan. Saya tunggu hasil dari rencana Pak Wiji yang sudah direncanakan ya, Pak Wiji ya. Betul. Nanti pun saya akan melaporkan ke Pak Ahmad tentang capaian selama 1 minggu ini, tentang sosialisasi yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan selama 1 minggu ini rencana aksinya itu dapat berjalan dengan baik. Tentu saja dengan atas bantuan dari Coach Ahmad. Siap, Pak Wiji. Terima kasih Pak Wiji ya. Mudah-mudahan solusi yang sudah didapatkan oleh Pak Wiji berjalan dengan baik, Pak Wiji. Oke, terima kasih juga sudah membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, Pak Ahmad. Siap, terima kasih juga Pak Wiji, sama-sama. Saya akhiri ya Pak Wiji ya. Baiklah, saya juga masih ada kelas nih Pak Ahmad ya. Oke, baik. Siap Pak Wiji, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, tadi bagaimana proses coachingnya? Lancar Pak Ahmad? Alhamdulillah Pak Adam, proses coaching yang kita lakukan tadi berjalan dengan lancar, Pak Adam. Baik, alhamdulillah ya Pak. Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ini Siap. Pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada proses coaching tadi terkait indikator yang ingin Bapak capai dan yang tadi Bapak sebutkan di awal? Baik, Bapak. Dalam proses coaching kali ini, Pak Wiji sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialaminya, Bapak. Nah, baik Pak, jadi Pak Aji sudah berhasil ya tadi melakukan proses coaching sesuai dengan alur dikta yang saya perhatikan itu. Yang pertama itu Pak Ahmad ini berhasil menyampaikan proses coachingnya sesuai alur dikta. Yang pertama itu menanyakan tujuan coaching ya sudah sesuai. Yang kedua juga mengidentifikasi masalah yang ada pada Koci. Kemudian Bapak juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksinya atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Ahmad di sini sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang seperti tadi ada komitmen si Kocinya, dan juga komitmen untuk rencana aksi itu awasi atau diingatkan oleh temannya.
sudah sangat baik, Pak. Dan yang terakhir, Pak, ya, Bapak juga sudah fokus terhadap Koci ya. Artinya Bapak sudah eh, ada kehadiran penuh atau present. Yang kedua juga Bapak sudah mendengarkan aktif sesuai yang ketercapaian atau kompetensi yang ingin Bapak capai. Dan yang ketiga Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bapak, sesuai dengan kata kunci yang tadi Koci Baik, sampaikan. Bapak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, terakhir Pak Ahmad, untuk kedepannya nih, kompetensi mana lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini, Pak Ahmad? Baik, Bapak, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah untuk coaching ke depannya, yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot juga, Pak. Baik, berarti untuk coaching selanjutnya kita akan coba ya dengan kompetensi yang baru, yang belum Bapak latih, yaitu kehadiran penuh ya Pak, karena memang Betul, kondisi jarak yang memang menghalangi kita. betul, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bapak sudah melakukan proses tanya jawab bersama saya, baik sebelum ataupun sesudah melakukan observasi menggunakan aluviata. Luar biasa, saya ucapkan selamat untuk Bapak karena Terima saya kasih, Bapak. ya saya rasa Bapak sudah memiliki kompetensi semuanya. Mudah-mudahan sukses untuk Bapak. Saya akhiri. Terima kasih ya Pak. Sukses selalu dan sehat selalu. Sama-sama, sama-sama, Pak Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.